Pak Riyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ini Ustaz ada pertanyaan mengenai sholat raweh. Siap. Itu ada berapa, saya pernah dengar juga, apakah itu sama dengan sholat tahajud atau bisa menggantikan sebagai sholat tahajud? Itu yang pertama. Terus yang kedua, hukum berkumur di saat puasa, Ustaz. Itu bagaimana? Nah. Untuk kita wudhu ya? Iya. Kita itu aja. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, subhanallah nih. Ini salah satu persiapan untuk Ramadan itu memang menyegarkan ilmu kita tentang Ramadan. Berkaitan dengan amalan-amalan bulan Ramadan, berkaitan dengan yang membatalkan puasa Ramadan. Karena kadangkala kita udah lupa gitu loh. Ada orang yang puasa, dia nggak pernah belajar tentang ibadah puasa Ramadan. Sampai ada suami istri, na'udzubillah, karena jauhnya dari agama, dia itu di siang hari berhubungan, menurut dia nggak batal jemaah. Kenapa? Karena yang diajarin itu nggak boleh makan dan minum dari fajar terbit sampai matahari tenggelam, sudah. Yang nggak boleh itu makan dan minum. Maka alhamdulillah ini menjadi momentum ya kita untuk merefresh lagi tentang ilmu kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Pertanyaan tadi menarik sekali berkaitan dengan tarawih. Sebenarnya sholat tarawih ini sholat malam yang disyariatkan sepanjang tahun. Jadi malam ini kita kalau bicara mau tarawih, hanya penyebutan tarawih ini adalah karena ada istirahatnya. Karena memang dilaksanakan berjamaah sholat malam ya, artinya sholat lail. Makanya hadisnya nggak ada hadis tentang sholat tarawih. Yang ada man qama ramadhana, barang siapa yang sholat di malam Ramadan. Man shalla ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam. Jadi tidak ada penyebutan siapa yang sholat tarawih, tapi yang ada sholat malam, qiyamul lail. Jadi kalau bicara qiyamul lail, ya sama dengan tahajud sebenarnya. Akan tetapi sebagian ulama membedakan kalau tahajud itu dilaksanakan setelah tidur. Karena Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi malam hari orang bangun, engkau sholat tahajud. Tapi sebenarnya semuanya sholat malam. Hanya berkaitan dengan sebelum tidur atau sesudah tidur, dua-duanya sholat malam. Bicara keutamaannya, bicara keutamaan waktu. Waktu yang paling mulia adalah sepertiga malam akhir. Salat tarawih pun sepertiga malam akhir, artinya diakhirkan di sana. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang sedang sholat tarawih berjamaah, Umar mengatakan, yang tidur sekarang ini, mereka melaksanakan habis isya. Yang tidur sekarang ini, mereka lebih utama sebenarnya ketika sholat malamnya diakhirkan buat mereka. Di sepertiga malam akhir. Itu lebih utama karena dapat keutamaan waktu. Sholatnya sama, waktunya yang berbeda. Sehingga kalau kita sholat di sepertiga malam akhir akan lebih utama. Akan tetapi juga bicara kondisi manusianya. Ada orang mau sholat sepertiga malam akhir nggak pernah bisa sholat. Karena sulit bagi dia untuk melawan nafsunya dan kantuknya. Habis isya dia bisa sholat. Kenapa? Karena rame-rame Ustadz. Ana juga nggak ngantuk. Lebih utama mana? Ya, mana yang lebih bisa engkau lakukan itu yang kau kerjakan. Jumlahnya bebas. Bisa jadi kita sholatnya habis isya nih di masa pandemi. Ana Ustadz, ana kayaknya mau sholat isya aja di masjid, pulang mau tarawih sendiri sama keluarga. Ayo tafadhol, nggak ada masalah ketika mau melakukan itu. Tapi usahakan dilaksanakan berjamaah di rumah umpamanya. Mau laksanakan sendiri juga nggak apa-apa. Bisa 11 rakaat, mau 23 rakaat, mau 33 rakaat. Tapi ingat, yang berkualitas. Jangan memikirkan kuantitas, lupa dengan kualitas. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi berkaitan dengan orang yang kumur-kumur.
Apakah membatalkan puasa? Tidak, kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Jadi orang puasa itu tetap dia kalau wudhu itu kumur-kumur. Hanya saja berkaitan dengan istinsyak. Istinsyak itu adalah menarik atau menghirup air ke dalam hidung. Nabi SAW mengatakan, baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Kalau engkau sedang menghirup air itu, hiruplah dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Kecuali tatkala engkau puasa. Jadi hirupnya jangan sungguh-sungguh, ntar masuk ke perut. Jadi diperkirakan. Jadi kalau bicara kumur-kumur, tetap seperti biasa. Kemudian pakai siwak ya, pakai siwak pun itu disyariatkan. Tetap setiap wudhu itu dianjurkan pakai siwak. Kalau sekarang mungkin pakai sikat gigi, gimana Ustaz? Pakai sikat gigi. Nggak masalah. Mau pakai sikat gigi, mau pakai odol, yang penting tidak ditelan. Kemudian dimuntahkan, kumur-kumur dibuang hal itu. Nggak ada masalah. Hanya saja memang ada yang membicarakan pakai siwak itu makruh kalau setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur diperbolehkan. Karena untuk menjaga bau mulutnya. Karena bau mulutnya orang puasa itu lebih baik dari misik di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi ketahuilah bau mulutnya orang puasa itu bukan karena gigi, tapi karena perut. Sehingga aroma itu datang dari perut. Walaupun engkau gosok gigi, tetap ketika ngomong kadangkala keluar aroma itu dari perut. Hada wallahu alam bissawab. Nah.